Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yuni, Kak EN. Selamat datang yang baru saja bergabung. Waalaikumsalam, Kak Mufli. Mumpung masih sepi, silakan kalau mau tanya-tanya ya. Kalau sudah rame nanti nggak kebaca pertanyaannya. Waalaikumsalam, Kak Una, Kak Yunita, Kak Ros. Terima kasih yang baru saja bergabung. Ya, selamat datang Kak Seri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syakira, Kak Vivi, Kak Primera, Kak Yosi, Kak Aminah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala Allah azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat dari beliau. Ini siapa ini? Ini mimpi atau kenyataan, Kak Auzir? Digigit ular beneran atau mimpi? Ya. Tapi aman ya, mudah-mudahan tidak berbisa. Baik teman-teman, ya sedikit menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya yang tadi sudah bertanya tentang solusi GERD. GERD silakan, teman-teman yang sedang mengalami GERD silakan fokus ya, mengikuti dua terapi melalui live streaming dan terapi melalui grup. Ya, kita sudah siapkan grup untuk memberikan terapi buat teman-teman. Seolah terapinya itu sepele banget, sederhana sekali. Tapi Masya Allah ya, atas izin Allah, terapi ini bermanfaat. Sudah tidak terhitung teman-teman, testimoni yang sembuh dari penyakit kronis, damai keluarganya, ya semakin harmonis padahal awalnya banyak konflik keluarga gitu. Nah, makanya teman-teman jangan sepelekan sesuatu yang seolah sepele, karena terapi kita insya Allah kita ambil dari Al-Quran ya, dan sunnah dan hadis. Silakan ya, user 27 ini ada tulisannya ya, silakan dibaca ya. Boleh mengikuti, silakan tetap berwudu. Apapun permasalahan teman-teman, atau apakah masalah penyakit ya, gangguan keluhan, Kak Syakira, ya salah satunya, menulis itu salah satu terapi. Kita ada 7 metode ya teman-teman ya. Ada 7 metode terapi langit yang insya Allah akan bermanfaat sekali untuk kesehatan kita, untuk hati kita, kesehatan fisik dan jiwa ya. Kak Marmi silakan nanti bisa ikuti terapinya rutin malam dan pagi. Malam jam 20 WIB, pagi ini jam 6 WIB. Kak Risti untuk serum mudah-mudahan 1 pekan lagi ya. Karena memang ini kendalanya di pabrik. Pabrik ini kita sedang minta untuk meningkatkan kapasitas produksi. Begitu. Jadi apapun permasalahan teman-teman, ya ini sudah kembali pakai perangkat yang insya Allah lebih aman ya. Kalau kemarin kan berisik ya. Kita pakai perangkat yang kemarin berisik gitu. Terus kemudian apapun masalah teman-teman, masalah rumah tangga, masalah keluhan kronis ya, atau mungkin cari jodoh atau apapun itu, permasalahan anak, maka silakan teman-teman bisa bergabung di grupnya ataupun mengikuti live streaming ya. Termasuk masalah keuangan teman-teman ya. Siapa di sini yang ingin bebas finansial? Bebas finansial dalam artian nggak usah mikir duit datang sendiri. Tapi nggak kemudian tiba-tiba datang ya. Perlu dengan sebuah ikhtiar di awalnya. Itulah yang dinamakan membangun sistem, membangun aset. Tujuannya apa sih kita sering membicarakan harta? Tujuannya apa sih saya mengajak teman-teman untuk berbisnis? Tujuannya agar kita nggak mikirin duit terus. Ya.
Ya, ini yang menderita kanker ya, kantong kering. Mudah-mudahan teman-teman yang menderita kantong kering, mudah-mudahan bisa Allah penuhi dompet dan rekeningnya. Untuk apa? Untuk sebaik-baik amal. Agar bisa sedekah habis-habisan, sedekah gila-gilaan, sedekah brutal. Ya. Nah, tujuan saya mengajak teman-teman untuk berbisnis itu agar kita menjauhi sifat keduniawian kita. Kita ingin menjauhi hubbud dunya. Hubbud dunya ini memang penyakit zaman saat ini, ya. Rasulullah ini sudah prediksikan. Rasulullah ini sudah prediksikan bahwa penyakit umat akhir zaman itu adalah cinta dunia dan takut mati, teman-teman. Jadi sampai digambarkan itu umat Islam itu banyak jumlahnya, ya, sampai sebanyak digambarkan Rasulullah itu seperti buih di lautan, ya, banyak sekali. Tapi apa musuh-musuh Islam ini tidak takut ya dengan umat Islam? Kita lihat sendiri, teman-teman. Kita lihat sendiri ya. Israel, ya, Israel itu kan sebetulnya tidak diakui sebagai sebuah negara. Israel ya, itu tidak diakui sebagai sebuah negara. Nah, kalau misalkan se-Indonesia saja ya, se-Indonesia kita berkumpul, umat Islam se-Indonesia tuh. Kita mohon maaf ya, ini agak sedikit vulgar karena saking kuatnya permusuhan kita kepada mereka. Kalau seandainya kita bersatu BAK ya, BAK bareng-bareng, mereka itu banjir kok. Ya, mereka itu kebanjiran. Karena apa? Saking banyaknya umat Islam kalau bersatu loh. Ini baru Indonesia, belum negara-negara lain. Tapi kenapa kemudian kita lemah? Ya karena memang salah satu penyakitnya itu tadi, cinta dunia dan takut mati. Betapa banyak umat Islam kalau dikumpulkan ini, ya, tapi nggak punya kekuatan apapun, begitu. Ya, nah maka ayo biar kita tidak cinta dunia, gimana caranya? Berbisnis sambil kemudian kita selingi ya dengan kajian-kajian, dengan tausiah, begitu. Biar kita nggak mikir duit terus. Betapa banyak di antara kita setiap hari, setiap pagi, setiap siang, sore, malam ya kan, sampai mau tidur aja mikirin duit. Nah, itu cinta dunia teman-teman. Ya, cinta dunia. Nah, anak panas ya. Oke, yang anaknya sedang sakit, yang dirinya sendiri sedang sakit, yang suaminya sedang ada keluhan, yuk. Ikuti insyaallah jam 20.30 kita terapi Al-Qur'an. Tapi izinkan saya menyampaikan ya. 3 induk dosa ini pernah saya sampaikan di awal-awal saya mulai live streaming ini sekitar 3 bulan yang lalu ya. 3 induk dosa. Yuk teman-teman. Catat ya, 3 induk dosa. Saya juga seringkali menyiapkan catatan teman ya. Jadi teman-teman biasakan menyiapkan catatan untuk apa? Walaupun nanti nggak bakal dibaca lagi, tapi paling tidak semua anggota badan kita itu aktif. Ya, mata untuk melihat live streamingnya, telinga untuk mendengar, kemudian tangan digunakan untuk mencatat. Ya, yuk kunci permasalahan hidup, taat kepada Allah, jauhi perbuatan dosa, ya, taat kepada Allah, kerjakan yang wajib, tegakkan yang wajib, kemudian perbanyak yang sunnah, gitu. Alhamdulillah ya, semenjak ikut terapi langit bisa sholat di awal waktu, alhamdulillah. Nah teman-teman, kerjakan apa yang Allah perintahkan, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Yang wajib jelas tidak bisa dinego, ya, kecuali ada uzur tertentu. Sholat misalkan tidak bisa berdiri sambil duduk, tidak bisa sambil duduk sambil berbaring dengan tetap ya gerakan. Kalau tidak bisa bergerak, pakai isyarat, gitu. Kak Surya, ya ikuti rutin ya. Nanti siapkan air, insyaallah airnya nanti bisa diminumkan ke istri dan untuk membasuh seluruh badan, termasuk khususnya kepala, ya, kepala dan daerah jantung nih, gitu. Nah teman-teman, jauhi apa yang Allah larang. Nah salah satunya adalah 3 induk dosa. 3 induk dosa ini, ayo kita fokus, hilangkan, kita hancurkan. Pada dasarnya semua dosa di muka bumi ini itu diawali dari 3 dosa ini. Apa saja itu?
Yang ini merupakan dosa yang pertama kali terjadi di jagat raya ini. Nah, teman-teman nanti kalau ingin merenung dosa saya apa sih? Nah, fokus ke 3 dosa ini, maka kemudian insya Allah kita akan bisa memberantas, ya, menghancurkan dosa-dosa yang lain. Kak Yusar, pintu jendela kalau tidak dibuka, ya dibuka sedikit, ya. Mudah-mudahan kalau dibukanya pintu atau jendela, ketika ada gangguan sihir di dalam rumah, itu bisa keluar. Gitu ya. Kak Tante Chan, ya nanti japri ya, DM untuk bisa kita bantu ya diagnosa lebih lanjut gitu. Happiness terapi nggak pernah ada yang sama Kak Bintang, nggak pernah ada yang sama. Jadi beda-beda untuk happiness terapi, catatan mencatat setiap harinya. 3 induk dosa, 3 dosa yang pertama kali terjadi di muka bumi ini. Ayo kita renungan. Yang pertama adalah ya ini kesombongan iblis. Nah, ini yang pertama. Yang terjadi pertama kali di jagat raya ini adalah dosanya iblis. Ketika Allah firmankan di dalam Al-Baqarah ayat 34, "Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin." Ketika kami Allah ya kemudian memerintahkan berkata kepada malaikat untuk bersujud kepada Adam, maka kemudian malaikat bersujud kecuali iblis. Iblis tidak mau bersujud kepada manusia. Yang pada waktu itu ya dalam hal ini adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Nah, iblis ini menyombongkan diri, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dan iblis ini termasuk golongan kafir. Nah, maka dosa pertama yang terjadi di jagat raya ini ya, yang ini merupakan induk dosa, itu adalah sombong. Yuk catat, sombong. Ya, catat. Induk dosa yang pertama adalah sombong. Ya. Oke. Nah, maka saya sambil membaca ya. Saya sambil membaca komentar-komentar. Siap, Kak Yunita. Yang sedang sakit, yuk nanti diminumkan ya. Nanti diminumkan. Mau terapi garis 2, Kak Anggi nanti masuk ke dalam grupnya ya. Ya, selamat datang Kak Dewi, Kak Momi, Kak Yani. Nanti yang belum dibaca komentarnya mohon nanti komentar lagi atau bisa DM ya, kirim pesan pribadi, japri begitu. Saya Jogjanya daerah Sewon Bantul, Kak. Sewon Bantul, daerah Ngoto Asri. Nah, kita kembali ya kepada induk dosa. Kak Indarwati, insya Allah sekronis apapun bisa diatasi dengan ayat-ayat Allah. Induk dosa yang pertama adalah sombong. Sombong itu definisinya adalah ya menolak kebenaran dan merendahkan pihak lain. Nah, ini definisi sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan pihak lain. Nah, iblis waktu itu ya ketika diperintahkan sujud ini merasa dirinya lebih tinggi, terbuat dari api ya, sementara Adam ini terbuat dari tanah, ya. Padahal kalau mau pakai logika, teman-teman, kalau mau pakai logika, api sama tanah mahal mana sih? Kalau mau pakai logika loh. Kalau seandainya waktu itu iblis suruh pakai logika ya, aku lebih mulia daripada manusia, daripada Adam. Aku terbuat dari api, sementara manusia ini terbuat dari tanah. Ya. Yo, betul, ya. Kalau hari ini detik ini di dunia, mahal tanah ya kan. Api sama tanah mahal tanah gitu. Nah, maka teman-teman, ini dari sifat sombong itu muncul dosa-dosa yang lain, ya kan? Gara-gara sombong, orang jadi tidak mau menerima kebenaran, ya kan? Gara-gara sombong, orang jadi punya ego. Gara-gara sombong, orang jadi merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya kan? Terus kemudian gara-gara sombong, kita bisa terhalang dari pintu surga. Ya, mencium bau surganya saja nggak bisa. Karena sombong ini adalah pakaiannya Allah, teman-teman. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita tidak bisa. Kita terlarang sekali. Jadi penjahat, ya. Jadi sewenang-wenang. Gara-gara sombong, menjadi sifat ini yang banyak sekali dialami, ya, para suami, para istri hari ini. Yaitu apa? NPD, teman-teman. Ya kan? NPD itu kan dari sebuah bibit-bibit kesombongan. Betul nggak kira-kira? Ya, yang merasa
nuduh ya, oh, ini suamiku NPD gitu. Atau barangkali introspeksi, yuk. Introspeksi jangan-jangan kita nih yang NPD. Teman-teman tahu ya NPD? Ada yang belum paham NPD? Ya, ada yang belum paham NPD? Itu yang belum paham ya, Narcissistic Personality Disorder. Jadi, Narcissistic Personality Disorder itu adalah karakter orang yang dia ingin menang sendiri. Ini ingin dihargai, ingin muncul sebagai orang yang dia berperan, egonya tinggi, nggak pernah mau ngalah. Nah, sebetulnya dia merasa lemah, ya. Dia sebetulnya punya kelemahan. Nah, untuk menutupi kelemahan itu, dia merasa ingin dihargai terus, egois, ya, gampangnya egois, gitu. Nah, kalau rumah tangga ada salah satunya saja yang kemudian, ya gila pujian, betul sekali. Yo, apalagi teman-teman yang dipahami tentang NPD, ya, gila pujian, tersinggung kalau tidak diapresiasi, tidak dihargai, ya, seringkali walaupun salah dia menganggap ingin menang, ya. Terus kemudian mencari celah gimana caranya ya agar bisa dia menang begitu. Maka hati-hati. Ini bibit-bibit dari kesombongan yang merupakan induk dosa yang pertama. Ya, induk dosa yang pertama, yuk catat, sombong. Maka teman-teman hati-hati yuk. Dan ini perenungan ya, perenungan buat diri saya pribadi. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya saya, dihindarkan dari sifat sombong, merasa paling benar, gitu ya. Ada yang suka menyalah-nyalahkan golongan lain, ya, merasa golongannya paling benar, begitu. Maka teman-teman, ayo kita introspeksi bareng-bareng ya, kita muhasabah. Karena dari sifat sombong ini bisa jadi ratusan dosa yang lain, begitu. Jadi bagaimana untuk merubahnya? Untuk merubahnya adalah selalu muhasabah, selalu merenung ya, merenung. Jadi ketika kita introspeksi dan kita ini ya, meniru sifat Nabi Sulaiman, ya. Sifat Nabi Sulaiman ini gimana? Ketika memindahkan istana Ratu Bilqis, ya kan? Ini ada dalam beberapa tafsir di Al-Qur'an ya, surat An-Naml. Jadi ketika ada beberapa tafsiran antara lain Nabi Sulaiman sendiri apakah yang dia memindahkan istana Ratu Bilqis, atau ada tafsir yang lain yang memindahkan itu dalam hal ini adalah Perdana Menterinya, ya. Ada kemudian jin Ifrit waktu itu mengatakan, aku bisa memindahkan istana Ratu Bilqis sebelum engkau beranjak dari majelismu. Tapi kemudian ada istilahnya menterinya ya, menterinya Nabi Sulaiman yang waktu itu, saya bisa memindahkan dalam sekejap mata. Nah, ada kemudian tafsir lain yang memang yang memindahkan Nabi Sulaiman sendiri. Wallahu alam ya, kita tidak tahu. Karena ini memang rahasia Allah. Nah, maka kemudian ketika istana Ratu Bilqis ini bisa dipindahkan sekejap mata, apa yang kemudian Nabi Sulaiman sampaikan? Ya, beliau menyampaikan hadza min fadli robbi. Ya, hadza min fadli robbi. Ini semua karena kasih sayang Allah, ini semua karena izin Allah, ini semua karena kekuatan Allah. Ini semua dari sisi Allah begitu. Nah, beda ketika Qarun. Ya. Qarun yang dikisahkan di dalam surat Al-Qasas, ya kan? Ayat 78 tuh. Jadi innama utituhu ala ilmin indi. Ya, kata Qarun, kekayaan ini semua karena ilmuku, semua karena kehebatanku. Ya, semua karena kelebihanku. Nah, jadi jangan sampai kita kemudian meniru sifat Qarun yang kemudian mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Semua itu, kelebihan itu, kekayaan itu karena kekuatanku, karena ilmuku. Nah, kelak teman-teman kalau kita belajar bisnis bareng ya. Kita belajar bisnis bareng, ayo. Ya, selalu prinsip ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kemampuan saya, bukan karena ilmu saya, gitu ya. Kita kelak akan membangun sebuah bisnis yang luar biasa, teman-teman. Yang minat kita bersinergi bareng, membangun kekuatan finansial dan akidah umat Islam, ya. Kita akan membangun minimarket di seluruh Indonesia, terus kemudian dan klinik, ya. Tapi mulainya dari yang kecil dulu. Nah, ketika kita insya Allah suatu saat besar, ya, bangun klinik, bangun minimarket, dan kita insya Allah akan, ya,
insya Allah kita akan menjadi kekuatan ya, kekuatan umat Islam yang luar biasa. Dan tujuannya apa? Untuk membantu saudara-saudara kita. Nah, ketika ini bisa kemudian bisa kita raih suatu saat keberhasilan, saya doakan teman-teman bisa penghasilan minimal, mohon maaf ya, saya pakai bahasa sedikit kasar. Sekere-kerenya kita, mudah-mudahan Allah titipkan penghasilan 1 miliar per bulan. Ya, bahasa ekstrimnya gitu ya. Sekere-kerenya kita yang menyimak malam hari ini, semiskin-miskinnya kita, minimal mudah-mudahan Allah titipkan 1 miliar per bulan. Ya. Sangat mungkin kan? Sangat mungkin, luar biasa. Kalau kita yakin Allah Maha Kaya, ya kan? Kalau kita yakin Allah Maha Kaya, kenapa kita cuma minta 10 juta, 20 juta, ya kan? Minta yang besar sekalian begitu. Nah, ini maka ketika kita sudah berhasil mencapai itu, jangan sampai sombong ya. Jangan sampai sombong, jangan sampai ujub. Termasuk kesombongan dalam amal, ya. Termasuk kesombongan dalam amal nih, hati-hati. Kita merasa bangga, ujub, takjub ya dengan amal kita. Wah, saya bisa tahajud nih, ya. Saya rutin tahajud nih. Wah, saya bisa sedekah 100.000 nih. Dan akhirnya seringkali melihat tetangga kita, ya teman-teman kita, wah kasihan dia. Bukan sekedar ini ya, bukan sekedar empati, simpati, tapi merendahkan. Merendahkan orang yang belum mau ke masjid, merendahkan orang yang belum mau berhijab, ya. Merendahkan orang yang masih mabuk-mabukan, yang masih suka judi dan seterusnya dan seterusnya. Kita perlu doakan, ya. Kita perlu prihatin, perlu simpati, empati, tapi jangan sampai kemudian merendahkan, gitu ya. Nah, ini pelan-pelan. Nah, terus yang kedua, dosa ya. Induk dosa yang kedua, yang pertama kali terjadi di jagat raya ini. Kalau ada teman yang nanya, boleh ceritakan. Maksudnya gimana Kak Desta? Kalau ada teman yang nanya, boleh ceritakan. Saya belum paham, silakan dijelaskan lagi ya. Jadi, dosa yang pertama sombong yang terjadi di jagat raya itu dosanya dosanya iblis ya. Nah, dosa yang kedua ini adalah dosanya Nabi Adam. Ya, ketika di surga. Jadi ketika Allah larang ya, wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan mendekati pohon larangan ini. Yang kita kenal dengan istilah pohon khuldi ya. Sebetulnya yang tepat adalah pohon larangan. Tapi kemudian kenapa ya Nabi Adam ini kemudian memakan pohon larangan itu, memakan buah dari pohon larangan itu? Karena ada sifat namanya hirsun. Ya, hirsun. Ada bisikan dari setan, kamu kenapa sih dilarang untuk mendekati pohon itu? Karena kamu nanti akan kekal kalau sampai memakan buahnya. Gitu, ya. Sehingga kemudian di sini terkompor-kompor ya. Nah, muncul kemudian sifat hirsun, rakus. Maka induk dosa yang kedua ini adalah rakus, teman-teman. Yang pertama sombong, yang kedua rakus. Nah, ini dosa yang pertama kali terjadi di jagat raya. Jadi teman-teman, dari rakus, kalau halangan Kak Tuti boleh membaca ya. Yang penting tidak memegang mushaf. Gitu. Nah, maka teman-teman, dari sifat rakus ini muncullah dosa-dosa yang lain. Ada dosa apa? Korupsi. Dan gara-gara rakus orang jadi korupsi, gara-gara rakus orang jadi mencuri, ya. Bukan hanya sekedar untuk kebutuhan makan ya, tapi juga kemudian untuk dia memenuhi syahwatnya, syahwat dunianya. Gara-gara rakus orang tidak peduli halal haram, ya. Terus kemudian betul rebutan warisan, tidak mau dibagi-bagi. Ada fikih pembagian warisan padahal ya. Gara-gara rakus, betul, menipu. Nah, pinter ini teman-teman. Nah, ini teman-teman memang sudah paham ilmunya ya, insya Allah ya. Serakah betul. Dari satu induk dosa ini, tadi yang pertama sombong, yang kedua rakus ya, muncul dosa-dosa yang lain. Nah, maka teman-teman, ayo kita mulai kendalikan diri kita. Cara mengendalikannya adalah dengan berpuasa. Pelit itu termasuk turunan dari sifat rakus. Jadi menahan harta, menganggap bahwa kalau sedekah ini akan jadi miskin, gitu ya. Ya termasuk bohong, itu termasuk ya, berbohong karena untuk apa istilahnya? Biasanya kalau kita dapat proyek, jangan kita deh, mudah-mudahan kita dijauhkan ya. Misalnya ada seorang dapat proyek tuh,
kemudian belanja sesuatu ya ke sebuah tempat dan akhirnya minta nota kosong. Yuk hati-hati nih teman-teman ya. Nota kosong. Yuk nota kosong, nota kosong. Akhirnya apa? Untuk apa? Untuk dimanipulasi. Betul, manipulatif tuh. Untuk dikorupsi ya kan. Ini semuanya bagian dari sifat rakus gitu. Diisi sendiri ya notanya. Harusnya belinya harganya misalkan 1 juta. Kita markup itu dinaikin jadi 1,5 juta atau bahkan 2 juta. Serahin ke bos lah. Ini banyak sekali terjadi di sekitar kita. Gara-gara sifat rakus muncul ya ada suap menyuap, riswah menyuap, suap menyuap nih. Ya, masuk ke mereka CPNS ya, ujian masuk PNS, ujian masuk lembaga-lembaga tertentu. Apa? Dengan ini teman-teman. Bedanya simbol ini di Korea dengan Indonesia beda ya teman-teman ya. Kalau di Korea begini artinya apa? Hai, gitu kan. Opa, opa. Sarangyo. Itu ya. Ada sarangnya, ada sarang burung, ada sarang ayam gitu kan. Nah, tapi kalau di Indonesia begini apa? Ininya wani piro itu kan. Nah, ini jadi kemudian jadi sebuah slogan yang ngetren ya. Nah, ini gara-gara sifat rakus nih. Ya kan? Induk dosa yang kedua. Pertama sombong, kedua rakus. Ya, hirsun. Kencana. Kencana ya. Alhamdulillah. Nah, teman-teman, terus ya. Dosa ini terakhir nih, sebelum kita masuk ke terapi ya. Dosa, induk dosa yang pertama kali terjadi di jagat raya ini. Ya, pertama adalah sombong, kedua rakus, hirsun. Yang ketiga apa nih? Yang ketiga apa? Yuk. Ada yang tahu? Membunuh itu turunannya. Riya, kikir. Ada lagi? Ghibah. Nah, ini dosanya anak keturunan dari Nabi Adam. Ya. Ya, betul. Iri, dengki. Iri dan dengki. Kalau iri itu ingin mendapatkan kenikmatan orang lain, kalau dengki ya, ini ingin kenikmatan yang didapat orang lain itu hilang. Jadi kita sudah masyhur ya dengan kisah anak keturunan dari Nabi Adam. Siapa? Habil dan Qabil. Ya kan? Kenapa kemudian Qabil ini membunuh Habil? Kenapa kira-kira? Karena iri kan? Karena iri. Jadi dinikahkan silang. Jadi masing-masing kan punya saudara kembar perempuan, ya kan? Keirian, betul. Jadi Qabil ini iri dengan Habil yang mendapatkan pasangan yang cantik begitu. Karena disilangkan nih, saudaranya si Qabil dinikahkan dengan Habil, sedangkan saudara kembarnya Habil dinikahkan dengan Qabil. Nah, maka di sini ya, berdasarkan iri ini, iri dengki ya, inilah sumber dosa, induk dosa yang ketiga yang terjadi pertama kali di dunia ini yang kemudian bisa menyebabkan dosa-dosanya lain. Ya. Dosa yang lain yang disebabkan karena iri apa saja? Karena dengki. Ah, ini bahaya sekali nih. Karena iri, karena dengki, kita bisa kemudian ada orang yang menyantet saudaranya, menyantet tetangganya itu gara-gara iri. Ya, gara-gara dengki. Ada orang yang kemudian sampai kemudian menghalalkan segala cara berkompetisi gara-gara iri. Ya, sampai membunuh, betul. Ini yang paling ekstrim. Gitu ya. Nah, maka teman-teman, yuk kita introspeksi malam ini sebelum kita praktekkan ya. Betul, sampai memfitnah, sampai kemudian menggunjing, termasuk ada ghibah di situ ya. Ghibah, merasa tersaingi, betul. Nah, maka teman-teman perhatikan 3 induk dosa ini ya. 3 induk dosa ini. Pertama adalah sombong, kemudian yang kedua adalah hirsun ya, rakus begitu. Terus kemudian yang ketiga adalah iri dan dengki begitu ya. Maka teman-teman, ayo mudah-mudahan ya kita semuanya dijauhkan oleh Allah dari ketiga sifat ini. Karena kalau tiga ini apalagi bersarang di badan kita, na'udzubillah ya, di hati kita, ini akan jadi dosa yang sangat banyak gitu. Ya, teman-teman, yuk kita berdoa bersama ya. Kita mulai ya, sudah jam 20.32 ya. Oke. Yang belum dijawab pertanyaannya nanti silakan japri ya, teman-teman ya. Silakan japri, silakan DM. Yuk, teman-teman, kita langsung ya terapi Al-Qur'an.
kita ucapkan afirmasi dulu ya ke dalam diri kita. Yuk, pegang poin happiness terapi Kak Mati. Minimal, itu minimal. Sebaiknya lebih dari itu. Ya, minimal 10. Mohon maaf yang komentarnya kelewat, ya, silakan nanti ditanyakan lewat DM ya, lewat Japri. Yuk, bismillah, saya izin matikan komentarnya ya. Ya, termasuk cara mengendalikan iri dengki, kita jalankan terapi, introspeksi, kemudian pahami hidup ini konsepnya seperti apa. Konsepnya adalah semuanya adalah titipan, semuanya akan berakhir, dan zikrul maut. Ya, zikrul maut itu banyak mengingat kematian. Seperti itu. Maka insya Allah kita tidak akan pelan-pelan ya, karakter negatif kita terkikis, penyakit hati kita terkikis. Iri boleh dalam dua kondisi, iri kepada orang yang berilmu, yang dengan ilmunya dia bisa memberikan manfaat, mengajarkan ilmu kebaikan kepada orang lain, ya. Terus kemudian iri kepada orang yang berharta, yang dengan hartanya itu dia bisa sedekah brutal, bisa sedekah ekstrim, ya. Bisa sedekah, istilahnya Jawanya itu sedekah jor-joran gitu. Oke teman-teman, mari kita ini ya, mohon maaf saya tutup dulu komentarnya. Bagi teman-teman yang ingin komentar, gatel komentar, bisa pindah ke channel satunya, ke channel yang Coach Mufti ya. Ini tidak saya kunci komentarnya, tapi khusus yang terapi langit, ini mohon maaf saya kunci ya komentarnya. Silakan teman-teman, saya izin minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman silakan siapkan air ya. Yang belum menyiapkan minum, segera siapkan minum. Yuk kita langsung saja terapi. Pegang dada kita. Boleh di jantung ya, jantung. Bagusnya sih jantung sih. Agar kita bisa merasakan bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup lebih lama, untuk bisa memperbaiki diri, untuk bisa terus bertobat dari segala macam perbuatan yang mengundang murka Allah. Yuk pegang dada. Yuk pegang dadanya. Bismillah, jantung sebelah kiri ya. Sekarang tutup, pejamkan mata, jangan dibuka ya, sampai kemudian saya memberikan instruksi. Yuk, tutup mata, tarik nafas panjang, sekuatnya teman-teman, kemudian hembuskan lewat mulut sambil ucapkan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Tarik nafas panjang sekali lagi, sekuatnya, tidak usah dipaksakan. Kemudian hembuskan, ucapkan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ikuti ucapan saya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah, ya Rahim. Izinkan malam ini ya Allah. Izinkan aku terus bahagia. Izinkan aku terus menjemput keajaiban. Ya Allah, hadirkan keajaiban-Mu ya Allah dalam hidupku. Teman-teman sambil tersenyum ya. Sambil tersenyum walaupun saat ini teman-teman sedang sedih, sedang galau, sedang baper, yuk paksakan tersenyum. Yuk ucapkan lagi. Ya Allah, hatiku bahagia, hatiku damai. Hatiku penuh dengan kelembutan. Aku adalah orang yang paling sabar. Aku adalah orang yang paling pemaaf. Allah lapangkan kesabaran di dadaku. Segala perbuatan buruk orang lain tidak membuatku kecewa. Justru membuatku semakin tenang. Segala macam cacian, bulian, makian dari orang-orang terdekat, dari orang lain, membuatku semakin sabar dan tersenyum. Orang-orang yang menyakitiku tidak pernah berhasil membuatku sakit hati. Mereka justru berhasil membuatku bahagia, semakin sabar. Kesabaran ini semakin kuat. Kesabaran ini semakin menguat. Allah limpahkan kesabaran luar biasa ke dalam hati dan jiwaku.
Semakin hari aku semakin bahagia. Semakin hari aku semakin taat. Semakin hari aku membenci kemaksiatan. Semakin hari aku semakin cinta Allah. Semakin hari aku semakin cinta Rasulullah. Hanya Allah dan Rasulnya yang aku cinta. Hanya Allah yang kuharapkan cinta. Cinta yang sejati, cinta yang merasuk ke dalam jiwa ini. Aku tidak butuh cintanya makhluk. Aku sehat, hatiku bersih, aku jauh dari penyakit hati. Jika ada kesombongan dalam hatiku, jika ada penyakit rakus di dalam diriku, jika ada penyakit iri dengki di dalam dadaku, hari ini, detik ini, malam ini, aku ikhlas lepaskan. Keluar bersama keluarnya energi negatif di dalam tubuhku, keluar menjauh. Allah hancurkan semua penyakit hati di dalam diriku, dan Allah hancurkan penyakit fisik yang selama ini kurasakan. Agar sehat badanku, agar bahagia hidupku, agar semua masalah menjauh dariku. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Nur, Ya Aziz, aku siap ya Allah menerima keajaiban-Mu dan anugerah terindah dari-Mu ya Allah. Allahu Akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Tarik nafas panjang teman-teman. Hembuskan, ucapkan takbir. Allahu Akbar sambil perlahan buka mata kita. Ya. Alhamdulillah, semoga semakin damai hati kita, semakin bahagia. Ayo, teman-teman, ya. Kita acungkan jari seperti ini ya. Jari telunjuk yang kanan, ya. Terus kemudian kita bacakan Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi. Ya. Kita baca Al-Fatihah. Setelah itu nanti tiupkan di telunjuk jari kita. Yuk, kita mulai. 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke ujung jari kita, ke telunjuk ya. Kemudian arahkan ke diri kita, teman-teman. Ya. Arahkan, kemudian pandangan kita fokus ke telunjuk jari kita. Yuk. Mata kita fokuskan lihat telunjuk jari kita sendiri, arahkan ke diri kita. Yang langsung mual silakan, yang muntah ya jangan ditahan, muntahkan. Yuk kita sambil baca Al-Falaq. Fokus lihat telunjuk jari kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Tiupkan ke telapak tangan kiri. Oleskan di dada. Ya, sama perut ya. Kita tangan kiri pegang perut, diusap, tangan kanannya fokus tetap ya. Seperti ini, telunjuk diarahkan ke
mata kita, kemudian kita bacakan sekarang An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa tangan kiri tetap diusap-usap. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke perut. Ya. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke perut. Kemudian ayat kursi. Ya, teman-teman, letakkan di dada sini ya. Telunjuk letakkan di dada. Yuk, sambil perut pegang, tetap diusap ya. Ini cukup diletakkan saja. Baca ayat kursi. Tapi sebelumnya kita ucapkan ya. Ikuti ucapan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai jin terlaknat, wahai jin terkutuk, jika kamu ada di dalam badanku, silakan kamu keluar dari badanku, dari aliran darahku, dari organ-organ tubuhku. Aku tidak butuh bantuanmu. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Aku laknat kalian dengan laknatnya Allah. Al-anuka bila'natillah. Al-anuka bila'natillah. Ukhruj ya aduwallah. Yuk, baca ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tiupkan. Ya, teman-teman tarik ke atas telunjuknya sini ya. Tarik ke atas ke tenggorokan. Kemudian batuk-batukan, ucapkan Bismillah, Allah Akbar, dorong ke depan. Seperti itu. Ya. Yang muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Yuk, ketuk-ketuk dadanya. Kita baca An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Keluar, wahai jin terlaknat, tiupkan. Tarik ke atas teman-teman. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian dorong ke depan. Bismillah, Allah Akbar, butuk-butukan. Yuk, pegang seperti ini. Ya. Sambil baca Al-Fatihah, mencengkram ya di belakang telinga seperti ini. Cengkram saja, cukup kuat ya. Kemudian kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian buang ke depan teman-teman. Allahu Akbar. Ya. Ya, siapkan airnya ya. Kita baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya. Sambil teman-teman ya, yang pokoknya kalau yang muntah silakan dimuntahkan, yang pusing tetap paksakan ya. Arahkan tangan ke air. Ya, arahkan tangan ke air. Yuk kita baca Al-Fatihah.
Teman-teman yang mulai merasa sakit di badan tertentu, di anggota badan tertentu, silakan tangan kirinya sambil ditepuk-tepuk ya. Tangan kiri kita menepuk-nepuk bagian yang sakit. Atau misalnya lagi mual, tangan kirinya pegang perut, tangan kanannya arahkan ke gelas. Itu. Nah, kalau yang sakitnya dada, arahkan ke dada. Kalau yang pundak, tempelkan di pundak. Kalau yang sakit pusing, silakan ya pegang kepalanya atau ubun-ubunnya gitu. Kalau semua badan terasa sakit, ya pegang dada saja, gitu ya. Yang sakit kaki sambil ditepuk-tepuk ya, fokus tangan kanan pegang arahkan ke gelas. Ya, Kak Mary sambil siapkan air ya, ikuti instruksi. Kita baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tiupkan ke gelasnya. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan ke gelas. Tiupkan ke badan juga. Bismillah. Ya, kemudian Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan ke gelas. Tiupkan ke badan. Kemudian Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan ke gelas. Kemudian tiupkan ke badan. Ya teman-teman, tiupkan ke kedua telapak tangan. Ya. Langsung diusap ke muka, ke leher, ya, ke pundak kanan kiri, kemudian ke sini, ke dada, turun ke perut, kedua kaki, pinggang jangan lupa, pinggang belakang, ya, pinggang belakang, terus kemudian kaki kanan kiri, ya. Oke teman-teman, airnya bisa langsung diminum ya, airnya bisa langsung diminum, sambil nanti saya tambah bacakan. Airnya diminum 3 kali tegukan ya teman-teman, dengan tangan kanan sambil duduk. Bismillah yang pertama. Alhamdulillah. Bismillah yang kedua. Alhamdulillah. Bismillah yang ketiga. Alhamdulillah. Oke, sambil diminum, sisakan ya, sisakan nanti untuk membasuh. Sekarang fokus ya, yang mual silakan dimuntahkan, pasrahkan. Ucapkan begini, yang mual nggak bisa muntah. Ya Allah, saya ridho. Saya serahkan kepadamu ya Allah. Gangguan ini keluar melalui mulutku. Sambil ditepuk-tepuk, kemudian batuk-batukan. Yuk, yang masih punya dendam, punya benci, punya rasa sakit hati dengan seseorang, yuk ikhlaskan ya. Dilepaskan teman-teman, jangan ditahan. Buang sampah hati ini, buang sampah emosi, hanya bikin penyakit. Ikhlaskan, maafkan. Sebutkan ya, ya Allah saya maafkan orang-orang yang telah menyakitiku ya Allah. Aku maafkan ya Allah orang-orang yang telah zalim kepadaku ya Allah. Bismillah, Allah Akbar, tarik atas, batuk-batukan. Ya, sambil dengarkan ayat-ayat saya. Wahai jin terlaknat, keluar kalian dari dalam tubuh saudara kami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus, lihat telapak tangan saya. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Teman-teman ya, yang ngantuk silakan diusap dengan kedua tangan, ucapkan bismillah Allahu Akbar, ya, usapkan ke wajah. Sebentar lagi ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو هسير
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Yuk, yang lehernya terasa ada ganjalan, terasa tercekik, terasa ada rambut. Yuk, bismillah, dioles di sini, diusap ya. Kemudian baca Al-Fatihah sendiri teman-teman ya. Silakan dibaca sendiri Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hancurkan sihir di badan saudaraku. Ya Allah, wahai jin terlaknat, ukhruj ya Abdullah, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kalian, sesungguhnya kalian terlaknat. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wa la yuflihu as-sahiru haitsu ata fa ulqiya as-saharatu sujjada qalu amanna bi rabbi harun wa musa. Bismillahirrahmanirrahim. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dzik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin aw hasid. Allahu yashfik bismillahi arkik. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil lailan nahara yatlubu hasithan wasyamsa wal qamar wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم ربنا أذهب البأس وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Teman-teman yang baru saja bergabung, ya, kalau ingin mengikuti terapi ini, silakan nanti di lain kesempatan, ya, silakan siapkan air ya. Nah, yang baru bergabung dan sudah menyiapkan air, silakan airnya bisa diminum. Ya, yang tadi sudah minum air, silakan airnya bisa dioleskan ke sini ya, ke kepala, ke kening, kemudian ke dada, ya, terus kemudian ke perut, kemudian ke pinggang, ya, kemudian ke lutut dan telapak kaki. Oke, silakan. Biasanya setelah dioles, biasanya teman-teman mual. Yang airnya berubah rasa, jadi pahit, jadi bau busuk, jadi asin, jadi manis, paksakan minum. Ya, air di ember nggak perlu. Nah, tadi sudah saya niatkan untuk membacakan air di ember. Ya, silakan diminum teman-teman. Yang belum minum, ya, yang belum dioles silakan dioles. Oke, kita rutin ya teman-teman ya. Kita rutin terapi pagi dan malam. Pagi jam 6 WIB. Kemudian malam ini jam 20 WIB. Nah, kita bukan hanya sekedar terapi melalui, boleh Kak Lunai, lunai.id, boleh silakan untuk mandi. Nah, bukan hanya terapi melalui live streaming ya, tetapi kita terapi melalui grup juga. Gitu. Ada yang belum masuk ke dalam grup?
yang belum masuk ke dalam grup silakan ya kunjungi ini terus kemudian tekan yang paling atas gitu. Oh ya teman-teman, saya ingin menyampaikan informasi tapi yang di akun Coach Mufti saya akhiri ya. Saya live di dua akun. Di akun Terapi Langit dan akun Coach Mufti. Izin saya matikan ya live-nya yang di akun Coach Mufti. Teman-teman bisa pindah, yuk pindah kelas ya. Teman-teman yang baru saja bergabung di Coach Mufti silakan pindah kelas ke akun Terapi Langit. Itu ya. Saya izin mengakhiri yang akun Coach Mufti dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindah kelas teman-teman ya. Di akun Terapi Langit masih live. Oke, terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, cara gabungnya saya tunjukkan dulu ya, karena saya mau memperagakan nih. Saya memperagakan cara gabung ke dalam grup. Cara gabungnya adalah dengan mengunjungi bio profile. Kak Sulistyo, Coach Mufti itu gimana? Maksudnya gimana? Pertanyaannya jangan yang absurd ya teman-teman ya, jangan yang abstrak. Jadi syarat untuk masuk ke dalam grup, ya grupnya ini gratis teman-teman. Ini grup terapi untuk membantu mengatasi berbagai macam masalah kehidupan. Ini teman-teman yang nggak mau masuk grup kayaknya nggak punya masalah ya. Ada yang punya masalah? Semua pasti punya masalah kan? Ada yang punya masalah rezeki, ya masalah hutang. Ada yang punya masalah sakit. Ada yang punya masalah rumah tangga, anak berkebutuhan khusus ya. Mungkin belum punya jodoh, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, maka teman-teman, yuk masuk ke dalam grup. Caranya begini, syaratnya 2 ya. Syaratnya 2. Boleh silakan Kak Mama Gemoy. Syaratnya 2. Syaratnya teman-teman ikut terapinya sampai tuntas, dan yang kedua, teman-teman doakan seluruh member Terapi Langit. Doakan dengan semua kebaikan. Gitu. Oke, teman-teman, caranya begini, silakan pencet ini ya, pencet kiri atas, kemudian masuk ke sini, ditekan saja, kemudian masuk ke bio profile. Ini namanya bio profile. Nah, bagi yang mau konsultasi, silakan bisa ini ya, kirim pesan. Kalau pakai bahasa Inggris, message. Begitu. Jangan lupa follow teman-teman ya, biar teman-teman dapat update video terbaru terkait dengan berbagai macam masalah dan solusinya. Begitu. Nah, kalau ingin konsultasi silakan, ini insya Allah saya yang jawab. Kemudian kalau masuk ke dalam grup, silakan ini nih teman-teman. Ini ada namanya grup Terapi Langit. Perhatikan ya. Grup Terapi Langit. Grup terapi gratis ya. Grup terapi gratis. Nah, yang ditekan bawahnya nih. Ditekan bawahnya. Maka teman-teman akan diarahkan ya ke sebuah halaman. Oke, Kak Lina. Mudah-mudahan ini bagian dari proses keluarnya sihir ya. Mudah-mudahan setelah ini sehat. Luar biasa. Insya Allah. Nah, maka teman-teman akan menuju ke sini. Ya. Nah, di sini ada 3 tombol teman-teman. Sebetulnya banyak sih, tapi teman-teman fokus 3 tombol yang paling atas, ya. Fokus 3 tombol yang paling atas. Yang atas ini untuk masuk ke dalam grup, di mana grup ini berisi tentang pembahasan masalah kehidupan, ya. Ada masalah rumah tangga, masalah penyakit, ada masalah anak, begitu. Kemudian termasuk program hamil, teman-teman masuk ke sini. Kalau ingin konsultasi dengan admin, ini dengan admin ya, pencet yang tengah ini. Saya mau konsultasi, ini terhubungnya dengan admin, begitu. Terus kemudian kalau ingin konsultasi dengan saya bisa ke akun saya, DM, ya. Kemudian teman-teman yang ingin melunasi hutang, pasti banyak ya yang punya hutang ya, atau ingin menambah penghasilan dengan menjual produk herbal, menjual produk skincare, itu. Nah, ini teman-teman bisa masuk yang ini. Saya yang grup ya, yang grup pelatihan bisnis. Nah, di sini saya ingin share sebuah program yang intinya adalah kita akan bersinergi bareng-bareng teman-teman ya. Karena program ini terselenggara dalam rangka untuk agar biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola ya ini bisa berjalan lancar. Jadi kami mengelola pondok pesantren ada 2, Nasrul Sabilin Najah, ini Ma'had Tahfidz Quran ya, Nasrul Sabilin Najah dan Ma'had Terapi Langit. Nah, para santrinya bisa belajar Islam, menghafalkan Al-Quran secara gratis. Kita sudah punya tanahnya, alhamdulillah sudah dibelikan, tetapi belum punya bangunan. Santri ini masih ngontrak, begitu ya. Nah, maka kita targetkan mudah-mudahan tahun ini maksimal ya tahun 2025
Ini sudah berdiri pondok dengan dana sendiri, dan dananya dari mana? Kita tidak minta sumbangan ya. Kita tidak minta sumbangan, tapi kita membangun sebuah program kewirausahaan yang ini saya buka untuk umum. Gitu. Jadi kita menawarkan produk-produk terapi langit, antara lain ada madu ruqyah. Ini teman-teman bisa bantu pasarkan. Bisa bantu pasarkan dengan keuntungan yang insya Allah lumayan ya. Teman-teman, kita targetkan teman-teman nanti kita akan bina bagaimana cara menjualnya, begitu ya, agar teman-teman bisa mendapatkan penghasilan minimal 1 juta per hari. 1 juta per hari. Nah, itu masuknya tadi yang grup bisnis. Gitu ya. Ini ramuan khusus asam lambung, teman-teman bisa nanti ikut pasarkan. Terima kasih Kak Anora ya, sudah check out. Terus kemudian, oke, Kak Kak Deirahana ya, silakan teman-teman bisa DM ya untuk konsultasi lebih lanjut. Nah, pembinaannya ini sebetulnya sudah dimulai untuk beberapa grup ya. Ada juga susu kambing etawa teman-teman. Susu kambing etawa ini khusus untuk masalah pernafasan, untuk masalah persendian ya. Sendi kaku, otot kaku, terus kemudian untuk masalah asma TBC ini pakai susu kambing ruqyah. Teman-teman bisa bantu jualkan ya dengan komisi yang insya Allah menggiurkan lah gitu. Untuk madu ruqyahnya ini yang kecil ada 100 ml ya, itu di harga 167 gitu. Nanti kita bantu dengan terapi Al-Qur'an terus, bukan hanya sekedar konsumsi ya. Kemudian teman-teman juga bisa bantu jualkan ini yang laris luar biasa teman-teman, madu anak ya. Madu anak ini teman-teman dapat keuntungan yang besar. Ini banyak sekali ya anak-anak yang membutuhkan, orang tua yang membutuhkan karena anaknya berkebutuhan khusus, terlambat bicara, terlambat berjalan, gitu. Susu etawanya ini di sekitar, kalau nggak salah 80-an, Kak. Nanti bisa dicek ya, di showcase. Nah, termasuk teman-teman yang ingin, kalau nggak ingin bisnis, kalau hanya sekedar ingin konsumsi produknya, ini bisa ke profil saya. Caranya gini, teman-teman. Caranya bisa ke profil, terus kemudian di sini tekan. Nah, terus misalnya ini ditekan, kemudian, nah paling kiri ini ada shop atau belanja. Kalau pakai bahasa Inggris tulisannya shop ya. Bukan shop ayam, bukan shop buntut, tetapi ini shop belanja, teman-teman. Silakan diklik. Nah, di sini akan muncul nanti ada mulai ramuan tetes ruqyah, ada buku juga. Termasuk teman-teman bisa masarkan buku. Ini yang laris banget ya. Kak Roma, habis ini saya jelaskan sistemnya ya. Habis ini saya jelaskan sistemnya. Jadi teman-teman termasuk bisa masarkan ini. Ini susu kambingnya berapa persen? Susu kambingnya ini kita lihat ya di sini ya. Ini komposisinya karena bukan hanya sekedar susu kambing. Di sini komposisinya adalah susu kambing bubuk, krimer ya, ekstrak jahe, ekstrak daun kelor, kakao bubuk dan jintan hitam ya. Komposisinya itu sekitar 40% ya, sekitar 40%. Nanti saya revisi kalau misalkan ada perubahan ya. Nah, terus teman-teman, ini semuanya ada ya di sini. Ada banyak semua yang dibutuhkan. Nah, cara untuk memasarkannya, teman-teman saya sediakan 5 paket. Paket yang gratis. Ada Kak Yusnel, nanti silakan bisa DM. Ya, silakan bisa DM. Ada 5 paket teman-teman. Paket pertama gratis, nggak perlu modal sama sekali. Teman-teman yang belum punya modal, belum punya biaya, ya silakan bisa masuk ke grup bisnisnya. Grup bisnisnya ke sini, teman-teman sama ya. Kemudian kunjungi Terapi Langit ke situs kami, gitu. Terus kemudian, nah ini yang tombol ketiga dari atas, 1, 2, 3, yang ini ya, grup pelatihan bisnis. Nah ini otomatis teman-teman sudah menjadi reseller, tetapi diskonnya itu hanya dapat 5%, begitu ya. Ya, yang punya hutang silakan masuk ke dalam grup bisnisnya, kita ajari bagaimana cara melunasinya. Dengan 2 cara, dengan marketing langit, ya, dengan marketing langit, dengan amalan-amalan tertentu, dan dengan ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Membangun bisnis, begitu. Kak YTTA tidak perlu daftaran sebetulnya. Kalau langsung ke sini itu langsung masuk malam ini juga loh. Nggak perlu daftaran, langsung masuk ke grup malam ini juga, detik ini juga. Begitu. Itu yang paket pertama teman-teman. Diskonnya, komisinya itu hanya sampai 5%. Nah, kalau ingin gede, di atasnya itu ada paket namanya bronze. Paket perunggu ya. Bronze itu artinya perunggu.
Nah, teman-teman cukup miliki buku ini, maka otomatis teman-teman sudah menjadi member bronze. Kalau teman-teman beli bukunya itu sudah dapat plus kartu ya, kartu member. Ini dapat diskonnya sampai sekitar 7%. Nah, ini ya, dapat kartu seperti ini. Kartu ya, kartu member dengan diskon 7%. Terus teman-teman kalau ingin diskonnya lebih gede lagi, naik level ke silver. Ya, silver itu cukup deposit 450.000. Deposit ya. Deposit artinya apa? Titip uang. Terus teman-teman nanti kita ajarin bagaimana caranya masarin semua produk, ada sekitar 30-an. Ada sekitar 30-an, misalkan teman-teman jualkan ini, madu anak. Misalkan teman-teman tinggal di Bandung, ada pembeli dari Aceh. Ya, Kak Titin, baru ngerasa pinggangnya nggak enak. Yuk, Japri ya, Kak Titin, nanti kita bantu diagnosa. Bu Suwarno, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya bukunya. Dan Kak Salbiah, mudah-mudahan bermanfaat. Sudah otomatis jadi member bronze. Misalkan teman-teman tinggal di Bandung, ada orderan dari Aceh tuh. Ya, maka teman-teman karena berhubung sudah punya deposit 450 untuk paket silver, maka nanti kita bantu kirimkan dari Jogja ke Aceh atas nama toko teman-teman. Misalkan teman-teman punya toko ya, toko Mawar herbal begitu, toko herbal Mawar. Boleh dengan media apapun, silakan. Bahkan offline itu silakan. Bagi teman-teman yang gaptek boleh menawarkan secara offline ke tetangga kanan kirinya. Nah, ini dikirim ke Aceh dengan atas nama toko teman-teman. Nah, otomatis depositnya berkurang kan? Customer transfernya langsung ke rekening teman-teman. Begitu. Nah, terus produk terjual nanti lama-lama depositnya habis. Kalau dalam 3 bulan, ya teman-teman nggak bisa menjualan, nanti depositnya bisa ditarik ya. Jadi nggak ada resiko rugi. Begitu. Kalau nggak punya toko, pasti punya toko, kan toko online Kak. Toko online, ini yang dimaksud toko online ya. Toko online itu kan tinggal bikin akun sosmed ya, kasih nama misalkan Desta Herbal begitu. Selesai, 1 detik selesai. Ini yang saya maksud toko online, nggak membuat toko secara fisik ya. Sayang teman-teman, nggak usah bikin toko secara fisik ya, rugi nanti, resikonya besar. Kita toko online saja. Begitu. Betul, barangnya tetap kita pegang, tapi kalau misalkan teman-teman pingin stok, boleh. Kalau ingin melayani secara offline ke tetangga kanan kiri, sebaiknya stok. Gitu ya. Bukan Kak Areta. Ya, ini produk terapi langit, ini produk kami sendiri. Ya. Produk kami sendiri. Terus kemudian paket yang berikutnya gold, paket gold ya. Paket gold itu modalnya 750 sampai kemudian paket yang tertinggi adalah platinum, itu depositnya 1,2 juta. Kelebihannya apa? Diskonnya sampai 50%. Jadi diskonnya paling gede ya. Paling gede sehingga teman-teman bisa dapat potensi 1 juta per hari kalau daftar ke platinum. Nah, sama ya, nanti kita deposit, teman-teman deposit, kemudian kita kirimkan kalau ada orderan ke alamat customer. Nah, sekaligus teman-teman, nama teman-teman ini akan dimuat di sini ya, sebagai agen resmi terapi langit khusus yang platinum. Kita akan masukkan ke agen terapi langit resmi, dan satu kabupaten kita batasin 5 agen platinum ya. Jadi buruan, cepat-cepatan ya, barangkali keduluan di kabupaten teman-teman sudah ada yang daftar begitu ya. Oh, kalau Brunei malah bagus nih, Brunei nggak apa-apa Kak Lustiani, boleh-boleh saja, silakan nanti DM. Di seluruh dunia bisa ya, kita punya agen di seluruh wilayah. Cara pemasarannya nanti Kak panggil aku Mawar ya. Cara pemasarannya nanti kita share caranya. Insya Allah sederhana dan tidak masalah bagi teman-teman yang gaptek, yang nggak paham bisnis. Kita ajari dari nol ya. Saya sering cerita, saya punya binaan nggak lulus SD, penghasilannya sudah 20-30 juta begitu. Kak Desta, ragu pemasaran gimana? Ini insya Allah gampang dipasarkan gitu ya. Kemudian Gorontalo ini coba nanti kita cek, karena saya punya tim itu yang kemudian dia menginput ya. Coba nanti kita cek. Ini hampir sudah cukup banyak ya yang daftar platinum begitu. Oke, suka jualan online. Alhamdulillah kalau suka ya Kak Desi, ya disarankan ikut yang platinum. Kalau 3 bulan misalkan susah banget jualan, ya sudah ya, depositnya bisa diambil begitu.
saya sarankan teman-teman yang berani stok, silakan berani stok. Boleh silakan daftar dengan admin ya. Saya belum bisa menayangkan grup tersebut. Saya sudah masuk dalam Terapi Langit. Nah, berarti Terapi Langit itu grupnya. Tinggal kontak kan ada ininya ya. Ada adminnya tuh, kontak saja. Purbalingga belum ada. Ya, betul, afiliator. Semuanya sistem afiliator. Yang hanya sekedar, tapi levelnya yang afiliator basic dasar itu gratis ya. Tanpa dipungut biaya. Begitu. Produknya ada banyak banget, ada sekitar 30-an. Dari mulai parfum ruqyah, terus kemudian buku terapi, ini yang paling laris buku terapi ya. Pasuruan Jawa Timur ya. Pasuruan insya Allah belum ada. Tegal belum, ya. Maluku apalagi, luar Jawa masih jarang ya. Yang Jawa ini sudah mau penuh teman-teman. Jawa ini sudah mau penuh. Bali, Denpasar belum, Cikarang belum. Produk yang sudah diruqyah, semuanya sudah diruqyah. Termasuk serum ya, serum ini masih inden. Ini serum ruqyah, mudah-mudahan pekan depan sudah ready. Riau, Depok, Sumber, Bandung kayaknya sudah ada. Serang, Banten kayaknya sudah ada. Bengkulu belum, Lampung belum. Riau kemungkinan ada. Riau ya, tapi belum full. Ya, tinggal sisa 3 kalau tidak salah. Silakan teman-teman, ya. Yang ingin tanya daerahnya sudah ada agen belum? Silakan ini ya. Silakan bisa japri. Tapi agen mereka itu teman-teman nggak bisa daftar ke mereka loh. Teman-teman mandiri ya. Teman-teman mandiri menjadi agen di kota teman-teman. Begitu. Wah, Cilacap ini kita sama-sama Cilacap. Kak Rosa Fashion. Cilacapnya mana? Saya dulu daerah Jeruk Legi. Ya, asli Donan. Saya alumni SMA 1 dulu. Ada susu kambing. Terus kemudian ada Lombok. Ada Lombok. Lombok kayaknya, Lombok kemungkinan saya cek ya, datanya karena banyak sekali, saya nggak hafal datanya, ada di admin, ada di tim saya, nanti bisa ditanyakan di ini, melalui admin atau DM. Silakan DM ya. Ada madu anak produknya, terus kemudian ada madu terapi langit, ada serum ruqyah, ada garam juga, ada garam ruqyah, terus kemudian, oke teman-teman, saya nggak hafal ya. Mohon maaf sekali, saya nggak hafal daerah-daerahnya, apakah sudah ada agen belum, tapi yang jelas hampir merata sih. Cuma detailnya saya nggak paham. Silakan teman-teman DM untuk menanyakan sudah ada belum. Begitu. Oke, termasuk ini ya, teh ruqyah Bidarati. Ini kemasannya bagus, insya Allah gampang memasarin. Begitu. Kak Sari, Bantul saya sendiri, begitu ya. Oke teman-teman, silakan yang ingin menanyakan ada agen atau tidak, silakan bisa ke DM, begitu ya. Betul. Nanti kita ajarin caranya. Ada minyak gosok namanya Asta Rahayu. Seperti ini. Ya, Asta Rahayu. Ini untuk keluhan macam-macam, untuk anak, untuk dewasa juga cocok. Begitu. Ya, silakan teman-teman DM ya. Saya mau izin pamit karena ada agenda malam ini. Daftarnya masuk ke dalam grup atau silakan teman-teman kirim pesan ke sini. Ya, kirim pesan. Sampaikan gini, coach, saya mau daftar agen platinum begitu ya. Kalau yang hanya sekedar afiliator yang gratis itu nggak perlu daftar, langsung saja masuk ke sini teman-teman. Langsung aja masuk ke sini, ini otomatis sudah menjadi reseller afiliator. Begitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin paket yang silver, gold, atau platinum, itu silakan DM. Begitu. Minyak gosoknya ini sekitar 129 karena sudah diruqyah. Dan insya Allah manfaatnya ini ada 8 kandungan ya, semacam telon sebetulnya untuk anak-anak. Tetapi ada testimoni juga dewasa ini pakai bisa terlepas dari gangguan sihir. Gitu. Bisa ke Kak Putra bisa. Gitu. Saya izin pamit teman-teman ya. Besok kita ketemu lagi jam 6 WIB. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Dan target kita ada Kak Himawari. Ada semuanya pokoknya. Dari ujung rambut sampai ujung kepala ada. Begitu. Buat stroke, ya silakan Kak Nia. Kak Nia Hayam, DM dulu. Nanti kita bantu diagnosa dulu. Kita tidak kemudian sekedar menyarankan herbal ini itu ya. Tetapi kita ya diagnosa dulu sudah seperti sejauh mana ya stroke-nya, sudah pakai herbal apa, sudah konsumsi apa saja. Begitu ya teman-teman. Sampai ketemu besok pagi jam 6. Sudah siapkan air, sudah siapkan ember, sudah berwudu, sudah menghadap kiblat. Mudah-mudahan sehat selalu teman-teman melalui perantara Al-Quran. Ya, mudah-mudahan dilunasi hutangnya, keluarga semakin harmonis,
bisa membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah, bisa ke Mekah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat buat teman-teman semuanya ya.